Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Iya Pak Guru. Ya Pak Guru. Di hari ini anak-anak sekalian, kita belajar tentang kisah teladan Wali Songo. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang hikmah bacaan, hikmah salat, makna bacaan salat, dan perilaku yang mencerminkan makna salat. Sekarang hari ini kita belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum kita masuk di pembelajaran, silakan kita baca doa bersama-sama. Nah, Laude, silakan dibaca. Kita bersama-sama membaca doa sebelum memulai pelajaran. Pastikan semua rekam ya. Ya, bismillah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku, kurniakan kepadaku kepahaman. Amin. Amin. Terima kasih Nak Laude atas baca doanya, mudah-mudahan berberkah sehingga kita semua hari ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut di pelajaran 10 kisah teladan Wali Songo, Pak Guru akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Perhatikan, kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah di kompetensi pengetahuan memahami kisah teladan Wali Songo. Kemudian di kompetensi keterampilan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Itulah kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang menjadi dasar tercapainya kompetensi itu adalah memahami perilaku terpuji yang terdapat pada kisah keteladanan Wali Songo. Kedua, menghubungkan kisah keteladanan Wali Songo dengan sikap kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyampaikan hasil diskusi tentang kisah keteladanan Wali Songo secara berkelompok. Jadi nanti sebentar kita akan berdiskusi kelompok untuk pencapaian kompetensi. Selanjutnya, berdasarkan indikator pencapaian kompetensi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita, sasaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Wali Songo. Yang kedua, membentuk sikap peduli kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Wali Songo. Yang ketiga, menampilkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Wali Songo. Yang keempat, memahami kisah keteladanan Wali Songo. Dan yang kelima, anak-anak mampu menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Nah, sebelum kita masuk di materi selanjutnya, silahkan anak-anak perhatikan gambar ini. Ada yang bisa memberikan komentar tentang gambar yang ada di dalam sini? Angkat tangan. Gambar Wali Songo Pak Guru. Oh, gambar Wali Songo, pintar Bu Nur. Wali Songo itu jumlahnya 9 Pak Guru. Oh, ternyata sudah pernah mendengar kata Wali Songo ya? Pernah Pak Guru. Lewat video. Oh, Belajar dengar di TV. Di TV juga. Baik, pintar-pintar ini anak-anakku ya. Jadi inilah yang akan kita bicarakan tentang Wali Songo. Tapi sebelum kita masuk di tentang Wali Songo itu harus kita tahu siapa itu Wali Allah. Kita masuk di materi pertama dulu. Siapakah Wali Allah itu?
Bisa Nanda baik bacakan ayatnya tentang wali Allah ini di Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Allah. Terima kasih Nanda baik. Bisa Nanda Nur Hidayah untuk membacakan artinya? Nur Dayani? Bisa Pak Guru. Ya, silakan bacakan Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Sudah Pak Guru? Pintar Nur Dayani. Jadi sudah tahu ya yang dimaksud wali Allah itu. Saya tanya anak-anakku, siapa yang suka bersedih? Tidak ada ya? Tidak ada Pak Guru. Beriman semua ya? Beriman semua anak-anak? Bagus anak-anak. Jadi kalau kita beriman itu tidak ada rasa takut dalam hati dan tidak bersedih hati. Ya, selanjutnya kita masuk di materi selanjutnya. Sebenarnya ada video tapi karena kita diburu oleh wali kelas yang mau masuk, kita tampilkan slide saja. Jadi bagaimana keimanan wali Allah? Siapa yang dapat membacakan ayatnya? Orang yang mengetahui keimanan wali Allah itu seperti apa? Nak Mukhlis, bisa dibacakan Nak Mukhlis? Keimanan wali Allah itu di Quran surah Al-A'raf ayat 30. Insyaallah Pak Guru. Ya, silakan Nak Mukhlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Innahum اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Sadaqallahul azim. Pintar Nak Mukhlis. Coba Nurmia bacakan artinya. Ya Pak. Sebagai manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Tidak Pak Guru? Jadi wali Allah itu adalah orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesirikan. Coba Nak Inang bacakan bagaimana ketakwaan wali Allah itu. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah.
Gitu Pak Guru. Makasih banyak Nak Inang. Jadi itulah yang disebut dengan wali-wali Allah. Setelah anak-anak mengetahui wali-wali Allah itu, kita masuk di penjelasan tentang siapa wali songo itu. Anak-anak sudah punya gambaran bagaimana yang disebut wali itu. Berarti wali songo ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Allah. Sekarang kita masuk di materi wali songo, kisah teladan wali songo. Yang pertama Sunan Gresik. Bisa Naratnia bacakan Sunan Gresik Oh iya itu. Pak Guru. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam, yaitu Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Begitu Pak Guru. Terima kasih Naratnia. Itulah tentang kisah Sunan Gresik. Jadi teladan apa yang bisa diambil dari kisah teladan Sunan Gresik anak-anak? Semangatnya mendakwakan Semangatnya, Pak Guru. Pintar anak-anakku. Berarti sudah dipahami itu perilaku terpuji dari Sunan Gresik. Sekarang kita masuk di kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Coba Nalaroni bacakan tentang kisah Sunan Ampel. Silahkan Nalaroni. Ada Pak Guru. Ya, silahkan. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Molimo. Yang dimaksud dengan Molimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Berjudi, 2. Ngombe atau mabuk-mabukan, 3. Maling, suka mencuri, 4. Madat, menghisap candu atau ganja, dan 5. Madon atau berzina. Sudah Pak Guru? Terima kasih Nalaroni. Itu kisah tentang Sunan Ampel. Teladan apa yang bisa diambil dari kisah teladan Sunan Ampel, anak-anak? Tidak boleh berjudi. Falsafahnya Pak Guru, Tidak boleh falsafahnya Pak mengundi. Guru. Falsafah Molimonya Pak Guru. Tidak boleh berjudi, mabuk-mabuk, mencuri, Mabuk-mabukan. berzina. Adat menghisap Pintar candu. semua anak-anak. Keberanian juga Pak Guru. Keberaniannya, falsafah limanya, semua itu adalah Keberanian keteladanan. berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Pintar anak-anakku. Sekarang kita lanjut di Sunan Bonang. Siapa anak-anakku yang ingin membacakan kisah teladannya Sunan Bonang? Saya Pak Guru. Silahkan. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang.
Sunan Bonang juga mengubah suluk biji dan tembang tombo ati. Begitu Pak Guru. Pintar Nak Fitri. Jadi sudah ditahu bagaimana cara berdakwahnya Sunan Bonang? Iya Pak Guru, dengan melalui seni Pak Guru. Kenapa disebut Sunan Bonang? Kenapa Sunan Karena Bonang dia disebut memasukkan Bonang? alat musik. alat musik gamelan. Bonang pada alat musik Bonang, Pak gamelan. Guru. Pintar anak-anak. Kalau sudah seperti itu, kita masuk di Sunan yang ketiga, Sunan Derajat. Siapa yang bisa membacakan? Empat, Pak Guru. Yang Keempat. keempat, ya. Keempat, Pak Guru. Pintar anak-anakku. Jadi diingatkan Pak Guru ya, kalau Pak Guru saya salah ucap. Siapa yang bisa membacakan? Iya, Pak Guru. Bu Ratnia? Saya Pak Guru. Saya Pip. Ya, silakan. Inang nih. Oh, Inang. Saya Inang, silakan Inang. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia dia perkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwanya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, tembang mencapat pangkur disebut sebagai ciptaannya. Sudah Pak Guru. Pintar Nak Inang. Berarti sudah ditahu ya kisah keteladan yang bisa diambil dari kisah Sunan Derajat. Sudah Pak Guru. Ya. Apa saja? Dermawan, Keras. Peningkatan kemakmuran sebagai pengamalan agama Islam. Pintar anak-anak. Sekarang kita masuk di Sunan yang kelima. Sunan Kudus. Anak-anak perhatikan gambar ini. Ini gambar yang sangat terkenal ya. Ada yang tahu gambar ini? Masjid Kudus. Pak Guru. Masjid Menara Kudus. Pintar anak-anak. Silakan Nak Subardi bacakan kisah teladan Sunan Kudus. Baik Pak Guru, Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, nasihat Sultan Demak dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Penolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Pak Guru. Makasih Nak Subardi. Tulisannya Pak Guru jelek ya, sehingga tersendat-sendat bacanya. Tidak lancar memang ini membaca Pak Guru. Oh, nanti belajar membaca ya Nak Subardi. Pak Guru Hampir juga. tidak kelas hari Pak Guru. Ya. Rabun matanya Baik, Pak Guru. Silang mungkin karena terlalu Jangan jauh. lupa pakai kacamatanya, Pak Guru. Ya, Ya. jadi teladan apa yang dapat diambil dari Sunan Kudus? Berani berdakwah kepada Penguasa. penguasa, menjadi hakim. Baik Panglima anak-anak perang sekalian. juga Pak Guru. Panglima perang. Makamnya juga dekat masjid Pak Guru. Oh iya, maka Nak Fitri pernah ke sana? Pernah Pak Pernah ke Guru makamnya? menziarahi 9 wali Pak Guru. Wah, berarti ada berkahnya Mudah-mudahan nanti kita Mbak semua Putri. menyusul. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkahnya ya. Hebat ini Nak Fitri. Amin. Padahal Pak Guru cuma dia di
Ya. Ke sana, Pak Guru. Siapa lagi yang ingin ke sana? Saya Pak Guru. Nah, nanti sama-sama Pak Guru nanti ya, sekalian kita belajar tentang Sunan Wali Songo. Sekarang kita masuk di Sunan yang ke-6, wali yang ke-6, Sunan Giri. Silahkan Nurmia bacakan kisah Sunan Giri. Ya Pak Guru. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, hitungan, dan delikan. Itu Pak Guru. Terima kasih Nurmia. Jadi teladan apa yang bisa diteladani dari kisah teladan Sunan Giri? Jadi Anak-anak? hakim Pak Guru. Rajin nih Pak Guru. Karena berdakwah sampai wilayah timur Indonesia. Berdakwah sampai Wilayah Jawa Timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim Pernah dalam menjadi perkara hakim. Siti Hebat Jenar. anak-anak. Sekarang kita masuk di Sunan Kalijaga. Nak Subarli tolong dibacakan kembali supaya pindah duduk kalau silau di situ Nak Subarli supaya lancar membacanya. Ya, Silakan, Nak Subarli. ini saya Pak Guru, mata saya masih rabun-rabun. Baiklah Pak Guru, saya akan membaca Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dengan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundung-gundung pacul. Gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Mohon maaf Pak Guru, mata saya rabun. Iya. Kacamata Pak Guru. Pak Guru sama namanya Pak Guru. Iya, gundul. Ada Ya, Sayyid Ahmad bin Mansur. Ini Pak Guru. Iya, Bu. Ada Mansurnya Pak Guru. Iya. Iya, Guru. memang. Pak Ya. Guru, saya minta izin ke belakang, Iya, Aduh. apa Laruni ya. Saya juga Pak Guru. Jadi Dia teladan sudah ribut di sini Pak Guru. silakan Ahmadin. Teladan apa yang bisa dilihat dari Sunan Kalijaga ini? Dan Kalijaga. Cara berdakwahnya. Kesenian. Kesenian, Pak Pak Guru. Kenapa kesenian? Karena banyak muda tertarik kalau dengan kesenian Pak Guru. Terima kasih Napitri. Memang ini Napitri ini rajin belajar ya, supaya tambah Ya Pak pintar. Guru. Ya. Kalau begitu kita masuk ke wali yang ke-8, Sunan Muria. Coba Nalaude dibacakan tentang kisah teladan Sunan Muria. Pak Guru, Ya, silakan Nalaude. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwanya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Itulah Pak Guru. Terima kasih banyak Nalaude. Jadi teladan apa yang bisa diambil dari kisah Sunan Muria? Sifatnya Dakwah lembut. dengan cara lembut, Perannya dalam berdakwah ya. menggunakan kesenian gamelan untuk menarik simpati rakyat Pintar jelata, Pak anak-anak. Guru. Jadi anak-anak harus punya sikap lembut. Walaupun kebaikan kalau disampaikan dengan cara yang kasar itu tidak akan diterima orang.
Seperti Sunan Miroya ini dia mengajarkan Islam dengan penuh kelembutan. Sekarang kita masuk di wali yang terakhir, yaitu Sunan Gunung Jati. Saya minta Nak Andi bacakan tentang Sunan Gunung Jati. Ada Nak Andi? Keluar Pak Guru. Keluar. Saya Pak Guru. Ya, silakan Nak Inang. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Itu Pak Guru. Terima kasih banyak Nak Inang. Teladan apa yang bisa diambil dari kisah Sunan Gunung Jati anak-anak? Suka bermusyawarah Pak. Iya, pintar, suka bermusyawarah. Anak-anak suka bermusyawarah ya? Suka Pak Guru. Ya, jadi harus bermusyawarah. Jangan ada yang merasa hebat sendiri ya. Baik, kalau begitu, karena sudah dipaham semua tentang materi Wali Songo ini, sekarang tugasnya berdasarkan pelajaran kita, silakan anak-anak membentuk kelompok. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Materi diskusi yang akan anak-anak diskusikan, ada 2 masalah yang akan diskusikan. Siapa yang disebut wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian diskusikan. Kemudian apa yang dapat diteladani dari kisah teladan Wali Songo. Itu materi diskusi kita. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Angkat tangan saja yang mau jadi kelompok 1. Siapa? Ya, sudah. Kelompok 2 siapa? Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Sudah. Kelompok 3 siapa? Ya Pak Guru. Saya Pak Guru. Ya, baik. Kalau begitu kelompok 1 berada di samping kanan Pak Guru, kelompok 2 berada di tengah, kemudian kelompok 3 berada di samping kiri Pak Guru. Silakan berdiskusi berdasarkan masalah yang sudah Pak Guru berikan. Sudah berdiskusi? Sudah Pak Guru. Sekarang giliran kelompok 1 naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ketuanya Nalaode, ya. Ya, Pak Guru. Ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Pertama, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kisah keteladanan Wali Songo masing-masing sebagai berikut. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim mengajarkan semangat berdakwah kepada rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan hidup bercocok tanam. Mungkin ada yang sempurnakan lagi yang menambahkan temanku Pak Guru. Nah Inang tambahkan lagi di Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafah mohlimo. Sunan Bonang Makdum Ibrahim mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah
dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Ya, nak baik lagi. Lanjut di Sunan Derajat. Ya, selanjutnya yaitu Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap-sikap terpuji dalam berdakwah. Selain itu, beliau juga ikut berkesenian berkesenian Bersama rakyat. Bersama rakyat. Bersama rakyat. Ya, jauh nggak tempat lihat, Pak duduknya Guru. ya. Oh ya, sekarang Ya. Nak Molis. Lanjutkan Nak Molis di Sunan Kudus. Kacamataku, Pak Guru. Pak Guru. Ya, Sunan Kudus selain berdakwah juga memperhatikan penggunaan teknologi atau arsitektur yang ada, termasuk membangun masjid Menara Kudus. Terima kasih. Selesai Pak Guru. Ya, terima kasih Nak Molis. Dilanjut Nak Nurmia di Sunan Giri. Sunan Giri mengajarkan semangat dakwanya yang tinggi. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk. Sunan Muria. Dihabiskan Pak Guru? Kasih Nur Hidayah lagi. Nurdayani. Nurdayani ada Nurdayani? Ada Pak Guru, ada. Ya, silakan Bu Nurdayani di Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia juga sering bermusyawarah dengan orang lain. Terima kasih. Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih Nurdayani. Sekarang karena semua saya harap dengan semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya, anak-anak sudah paham tentang materi pelajaran kita, yaitu siapa wali Allah dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka. Sekarang kita masuk di kesimpulannya. Silakan anak-anak simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita, hasil pelajaran kita? Saya Pak Guru. Silakan Fitri. Saya Pak Guru. Ya, di kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Adapun nama-nama wali Songo yaitu pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Keteladanan wali Songo yaitu pertama penuh kasih sayang, kedua berdakwah dengan lembut, tiga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Suka menolong dan suka bermusyawarah. Demikian Pak Guru. Terima kasih banyak Nak Fitri. Berarti itulah kesimpulan kita. Setelah anak-anak sudah memahami dan kita sudah menyimpulkannya, sekarang Pak Guru memberikan tugas individu. Silakan anak-anak kerjakan tugas ini. Nanti setelah diperiksa baru kemudian dikerjakan, diserahkan sama Pak Guru. Kemudian kita siap-siap untuk keluar ruangan atau istirahat. Ini tugasnya sesuai yang LKPD yang Pak Guru bagikannya. Sudah diterima semua LKPD-nya? Ya Pak Guru. Sudah. Silakan dikerjakan. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Nanti LKPD yang Pak Guru bagikan itu di-store kembali ke Pak Guru untuk saya nilai. Kemudian saya periksa. Sudah ya, sini. Diserahkan sama Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Baik, sudah semua ya. Baik, bagus semua nilainya. Rajin-rajin semua belajar ini anak-anakku ya. Baik anak-anak sekalian, mungkin karena waktunya mungkin sudah mepet, wali kelas ini sudah mau masuk, maka sebelum kita memulai menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru sampaikan materi pembelajaran yang akan kita pelajari di materi yang akan datang.
ternyata materi ini adalah materi terakhir pelajaran 10. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan melaksanakan penilaian harian. Jadi anak-anak pelajari materi ini, insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian, baru kemudian kita lanjut di menunggu pelaksanaan penilaian kenaikan kelas. Dipaham anak-anak? Paham Pak Guru. Ya. Baik, kalau begitu kita akhiri. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Seperti biasanya, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa meminta kesehatan, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Silakan Nak Fitri dibacakan doa selamat dunia akhirat, baru kita menutup pelajaran ini. Baik Pak Guru, mari teman-teman kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Nak Fitri. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga minggu depan kita kembali bertemu di kelas ini. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.